Hey yo dance people, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Disciple. Mau tahu siapa aja? Yuk ikut. Halo. Hai. Gimana? Ini kak, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi santai aja, relax aja. Kita ngobrol di sana. Siap. Oke, yuk. Hai teman-teman. Oke, apa kabar kak? Apa nih maksudnya? Oke, gini, hari ini kita mau bahas mungkin buat teman-teman di rumah yang belum tahu Disciple ini apa, awalnya itu seperti apa, terbentuknya itu bagaimana. Nah itu kan mereka belum tahu nih. Nah kita hari ini mau ceritakan itu. Gitu kan. Jadi langsung aja, gini, dulu sebelum kita bikin Disciple itu kan kita punya komunitas namanya Ero. Nah bisa nggak ceritain kak dulu awal pertama kali Ero itu seperti apa sih dibentuknya? Jadi Ero kita bentuk itu sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi itu awalnya dari kerinduan hati kita buat share something buat anak muda. Nah dengan itu terus semakin berkembang kita jadi komunitas yang terbuka juga buat siapa aja di situ. Nah lewat Ero itu sendiri kita pengen, ya intinya sih pengen berbagi biar ada kegiatan positif untuk anak muda. Oke gini kak, Ero Dance Crew gitu kan. Iya. Nah, nama Ero ini apa sih artinya? Kalau misalkan bahasa Inggris itu kan artinya anak panah untuk di Indonesia kan. Nah, apakah artinya seperti itu atau mungkin ada arti lain? Iya bener banget Bram. Jadi Ero itu kan anak panah ya. Jadi kita punya filosofi anak panah di tangan pahlawan yang akan melesat sampai di tujuan kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat kita itu harus selalu punya target ke depan untuk share something, sesuatu yang positif untuk orang lain, harus sampai ke tujuannya gitu ya. Jadi Ero itu punya tujuan untuk jadi anak panah yang punya target dan bisa menyasar target itu dengan tepat gitu ya. Oke, kalau kakak sendiri nih pengalaman apa ikut lomba apa segala macam yang paling berkesan itu apa? Kalau saya sih yang paling berkesan itu pertama kali saya ikut salah satu battle di Surabaya gitu ya. Itu di Sidoarjo ada 2 perwakilan, saya sama teman saya, dan saya di waktu itu lolos 16 besar gitu. Itu suatu kebanggaan waktu saya mewakili Sidoarjo gitu ya. Intinya sih seperti itu. Jadi itu yang membekas terus bahwa meskipun saat itu saya nggak menang, tapi ada sesuatu yang membekas buat saya. Jadi waktu itu tahun berapa itu kak? Itu sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu kok. Pada saat masih muda. Yo. Jadi aku punya pertanyaan nih kak. Jadi kayak this or that questions gitu kan. Jadi aku ada 4 pertanyaan. Jadi jawab. Menang atau kalah? Menang. Kenapa? Menang karena kan memang setiap hal yang kita lakukan itu ada targetnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak munafik sih, memang target kita kan menang. Tapi kalaupun kalah itu proses gitu. Jadi itu proses untuk kita jadi lebih baik. Jadi bukan berarti kalah terus nggak ada kesempatan menang gitu ya. Tapi kalah itu untuk menjadikan kita menang gitu, pemenang kayak gitu ya. Intinya sih seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau ikut lomba, kita harus punya target menang. Tapi menang itu bukan segalanya. Ketika kita kalah pun, kita juga harus bisa menerima dan menjadikan itu pelajaran. Jadi untuk kedepannya, supaya kita lebih bagus lagi, kita punya kesempatan untuk menang. Seperti yang kedua, skill atau attitude. Attitude. Kenapa kak? Karena attitude itu kan dari diri kita ya. Jadi itu yang membentuk karakter kita. Kalau kita punya karakter yang baik, nanti skill mengikuti juga bisa dibentuk. Karena dance tidak cukup dengan berskill. Kalau attitude-nya jelek ya percuma sih, intinya kayak gitu. Benar juga sih. Jadi kita harus punya attitude teman-teman, nggak cuma punya skill aja. Terus yang ketiga, freestyle atau koreografi? Freestyle. Kenapa? Karena freestyle itu mengawali suatu koreo gitu ya. Jadi sebelum kalian buat koreo ya harus freestyle dulu lah gitu biar bisa membentuk pola koreografi.
Jadi dengan freestyle itu kita bisa bikin koreografi gitu ya, Kak ya. Karena kan kita mengarang sebuah gerakan kayak gitu. Nah, nanti untuk disusun jadi koreografi. Iya. Nah, oke, terus yang terakhir, sekolah atau dance? Sekolah. Kenapa? Karena kan kalau saya sih ngomong skala prioritas ya, jadi sekolah untuk anak muda itu prioritasnya itu. Nanti dance itu soft skill itu melengkapi gitu, jadi biar saling mengisi. Tapi ya tetap yang utama ya sekolah, harus sampai kelar dulu, harus sampai jelas dulu. Nggak asal tinggal gara-gara dance kan sayang kayak gitu. Ya, jadi sekolah itu penting teman-teman. Jadi kita harus bisa atur waktu antara sekolah dengan dance. Jadi jangan tinggalin sekolah kalian, jangan nilainya terus jadi jelek atau mungkin akhirnya putus kuliah gara-gara dance. Jangan. Jadi kalian harus selesaikan sekolah, belajar yang benar, baru dance kayak gitu. Oke, Kak, gini, tadi aku lihat ada teman kita Ike, dia kayaknya lagi sibuk tuh di sana. Gimana kalau kita gangguin? Oke, siap. Yuk, teman-teman ikut ya. Sibuk banget kayaknya. Kita gak Hai. Ganggu dulu ya. Iya boleh. Lagi ngapain ini? Lagi mengisi waktu luang. Lagi mengisi waktu luang. Emang luang banget. Banget. Oke, jadi gini Kak, aku sama Kak Arci tadi kan udah bahas nih tentang Ero, awal mula Ero seperti apa. Nah sekarang kita pengen tanya nih, mungkin teman-teman yang di rumah itu nggak tahu Disciple ini apa sih, awal mulanya Disciple itu seperti apa gitu. Kalau awal mula Ero kan sudah ada nih, nah sekarang Disciple. Kamu bisa ini nggak cerita sedikit lah, apa Disciple itu awal mulanya seperti apa? Oke. Ero itu komunitas kita sebelum ini, dan dulu udah beberapa tahun yang lalu ya itu. Dulu banyak banget memang Ero, terus habis itu setelah itu kita mikir setelah kesini gimana kalau misalnya kita bikin regenerasi. Jadi dengan adanya Disciple ini kita bisa lebih berbagi lagi sama mungkin murid-murid yang tertarik sama dance. Lewat Disciple ini diharapkan apa yang kita bagikan itu bisa lebih tersampaikan dengan baik. Jadi istilahnya lebih terstruktur lah ya. Jadi misalnya hari ini kita mau sharing apa supaya mereka benar-benar dapat dan memang benar-benar bisa dipraktekkan kayak gitu. Terus nama Disciple itu artinya apa sih Kak? Disciple. Kayak gini, penyebutannya dulu deh. Kan kadang-kadang orang bingung nih. Ayo apa ya? Jadi sebelumnya aku tuh agak gemes ya. Gemes banget rasanya. Kan kita bikin nih baju nih ya, terus aja kan tulisannya ya, huruf mati semua. pengejaannya dscple.co. Nah, kita beberapa kali ngomong sih Disciple, tapi kayak orang-orang itu tetap nyebutannya DSCPLE. DSCPLE. Nah, ya DSCPL gitu. Jadi sebenarnya ini bukan DSCPLE. Bacanya itu adalah Disciple. Ya, jangan lupa Disciple. Nah, artinya sendiri Disciple itu kita ambil dari arti kata memuridkan gitu. Jadi kenapa kita ambil nama ini, karena ya itu di awalnya kan kita bikin supaya ada regenerasi. Dengan regenerasi yang kita bikin ini kita harapkan supaya kita punya generasi penerus yang nggak punya skill, bukan cuman skill aja yang kita punya, tapi juga attitude gitu. Jadi punya attitude yang baik, punya prinsip hidup sebagai seorang murid. Diharapkan kita itu boleh menjadi murid yang mau terus belajar. Kan belajar itu nggak cuman SD, SMP, SMA istilahnya kayak gitu, tapi belajar itu seumur hidup. Jadi nggak cuman pelajaran, bahkan kita mengharapkan itu
dari Disciple ini kita nggak cuma belajar tentang dance aja, nggak belajar tentang skill aja, tapi juga tentang bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, bagaimana kita bisa sharing sesuatu yang mungkin bisa membangun gitu. Oke, jadi itu ya Disciple itu pengennya seperti itu. Nah, untuk Kak Arci sendiri nih Kak, harapannya untuk teman-teman di Disciple ini apa sih? Saya sih singkat aja, saya cuma pengen kita sama-sama lari gitu ya. Kita sama-sama lari bareng. Nggak saya doang lari, Ike atau Bram atau yang lainnya, tapi semua bareng-bareng lari. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Intinya sih seperti itu. Yuk kita lari sama-sama. Sudah selesai kita pertemuan kita hari ini, video kita sehari ini sudah selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat video pertama kita, langsung aja like, Subscribe. Gimana? Subscribe. di sini subscribe ya. Jangan lupa saksikan video-video kita berikutnya. Oke, dadah.